Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi status Reform nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan dia ya sehari-hari. Seperti biasa, informasi pukul 17 hingga nanti mendekati informasi pukul 18. Selama bulan Ramadan kita mengadakan talk show ataupun judulnya Mutiara Ramadan ya bersama Kementerian Agama Kota Padang, Tuan. Dan alhamdulillah sudah bersama dia ini narasumber kita yaitu Ustadz Sahril Jamari ya. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar luar biasa baik. Oke, alhamdulillah. Biarpun di luar sedang hujan ya Ustadz ya. Oh. Oke, Ustadz. Ini kita mau bahas tema apa di hari ini? Ada nasihat Al-Ghazali. Hal nasihat Al-Ghazali. Oke, ini akan kita bahas di sore hari ini ya. Mungkin nanti bagi rekan-rekan ingin bertanya ya, boleh komen-komen kita di live Facebook di Raut kita ini ya, juga di chat WA kita 0822999961. Oke, mungkin untuk Ustaz langsung saja dilanjut. Disampaikan ceramahnya Ustaz. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena di sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat kesehatan, nikmat iman dan hidayah. Terlebih demikian iman dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita mau melaksanakan ibadah Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Dan alhamdulillah sekarang hari ini sudah berlangsung Ramadan yang ke-8 1447 ya, bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2026 Miladiah. Pantas dan wajar jika kita selalu bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih mau dan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya selawat beriring salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, yaumil akhir kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada yang masih bisa menjangkau siaran Raw FM ini, di mana saja berada, selamat sore dan selamat mengerjakan aktivitas sore dan sambil mendengarkan tausiah di rumahnya masing-masing melalui Raw FM, melalui baik dia mempergunakan radio di handphonenya masing-masing maupun mendengarnya berjamaah. Salam sapar saya dulu kepada yang mendengarkan berjamaah, yaitu seseorang di dalam bengkel. Assalamualaikum Ananda, mudah-mudahan sehat dan selamat beraktivitas semuanya di sana. Mudah-mudahan nanti berbuka sesuai dengan rencana kita kemarin. Juga salam takjim juga buat saudara-saudara saya yang mendengarkan di Gang Parada,
Assalamualaikum Abang Anda Bang Daulay, mudah-mudahan tetap stay tune di Raw FM, apalagi terlebih-lebih di sore hari yang suka mendengarkan Raw FM dalam acara yang namanya Mutiara Ramadan. Apalagi kalau pilih-pilih Ustadz, semuanya Abang Anda semuanya bagusnya Ustadz, itu jangan harus hari Kamis saja ya kan. Hari-hari lainnya juga bagus dan siaran Raw FM-nya juga bagus semua kok kalau kita mendengar. Dan juga rekan saya yang ada di Gang Sukur dan Gang Bidan yang ini sambil duduk di teras katanya mendengarkan Raw FM sekaligus mendengarkan tausiah ataupun yang namanya Mutiara Ramadan melalui Raw FM. Terima kasih kepercayaan yang telah mau mendengarkan suara kami dengan baik ya kan. Dan mudah-mudahan apapun nanti yang disampaikan itu menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mudah-mudahan dengan pengamalan tersebut kita semua bertambah yang namanya pahalanya di yang namanya mengerjakan puasa Ramadan ini. Baiklah, yang belum tersebut namanya lain kali nanti kita sebut, mudah-mudahan ada waktunya lagi ya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya di dalam kehidupan ini, kita selalu mencari yang sangat mudah, simple bagi kita. Padahal sesuatu yang mudah, simple, bahkan instan di dalam kehidupan ini tidak ada yang maksimal hasilnya. Adapun maksimal hanya sementara, hasil maksimal tersebut dan tidak bisa bertahan untuk sekian tahun dan sekian bulan pokoknya. Baiklah pendengar FM rahimakumullah, dalam sebuah kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali pernah berpesan terhadap murid-muridnya, terhadap santrinya. Apa pesan beliau? Beliau suatu hari bertanya kepada para murid-muridnya, kepada santrinya. Beliau bertanya, wahai para santriku, wahai para muridku, tahukah kalian apa yang paling dekat dengan kalian? Salah santri menjawab bahwasannya saya paling dekat dengan kedua orang tua saya ya Ustaz. Ada lagi yang menjawab, saya dekat sama teman saya karena saya duduk di sampingnya. Ada seseorang lagi, salah satu muridnya menjawab bahwasanya, ya Ustadz, yang paling dekat sama saya mungkin kekasih saya katanya. Padahal walaupun belum punya kekasih, perasaan kali dia punya kekasih merasa paling dekat. Sok kenal, sok dekat kali sama kekasihnya. Padahal kekasihnya pun dikit. Waduh. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, memang wajar dan pantas kalau anak muda kadang-kadang membanggakan yang namanya kekasihnya. Padahal kekasihnya itu tidak dianggapnya dia itu sebagai kekasihnya. Akan tetapi ketahuilah, saling berkasihan dengan niat billahi ta'ala mudah-mudahan membawa keberkahan. Jangan kita bersaling kasih-kasihan tetapi dengan tidak dilandasi dengan pendapat. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, begitu banyaknya yang namanya murid daripada Imam Al-Ghazali, tidak ada yang kena jawabannya menurut saya ya murid. Jadi apakah yang tepat ya Ustadz? Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling dekat, yang paling donok, paling donok kuhita nama ngonuan yang hidup ini adalah kematian. Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa kita begitu dekat dengan kematian? Karena ketahuilah, kematian tersebut kalau mau datang kepada kita, dia tidak akan mengambil waktu lama. Tidak akan mengambil waktu lama. Ini berbarengan dan bersanding dengan firman Allah Subhanahu wa taala
pada surah Al-A'raf ayat 34. Bahwasanya kematian itu sangat dekat kepada kita, berdalil pada surah Al-A'raf ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Pada setiap manusia itu mempunyai batas waktu hidup ataupun ajal. Faiza ja'a ajaluhum, apabila telah tiba, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan dapat meminta ditunda dulu kedatangan ajal tersebut walaupun hanya semenit. Wala yastaqdimun, maka tidak pula dapat untuk dipercepat dan ditunda walaupun sedetik. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, yang pertama ini nasihat daripada Imam Al-Ghazali kepada muridnya dan termasuk kepada kita, bahwasanya kematian itu sangat dekat kepada kita. Saking dekatnya batas waktunya itu, ajal terhadap kita tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Oleh sebab itu, pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, jikalau kematian kita dekat kepada kita, makanya kita harus banyak persiapan. Apakah yang perlu kita persiapkan menghadapi kematian? Apabila kita mau pergi umpamanya dari Padang Sidimpuan mau ke Medan, kalaulah membawa bekal kita uang umpamanya 600.000 rupiah, pulang pergi cukup untuk ongkos dan makan di jalan dan makan di Medan 1 hari. Akan tetapi beda pula persiapan kita mau pergi ke Jakarta umpamanya, perjalanan yang satu lebih kurang 2 jam, 2 kali 60 menit melalui pesawat, ongkosnya lebih banyak daripada kita pergi ke Medan, dan biaya hidup juga kita persiapkan lebih banyak pada saat kita berangkat kemarin ke Medan. Oleh sebab itu, makin jauh kita bepergian, makin banyak pula lah perbekalan yang harus kita siapkan. Kematian merupakan suatu tempat yang sangat jauh, saking jauhnya setelah kita pergi ke alam barzakh dan tidak akan kembali ke atas. Sehingga dengan demikian perlu banyaknya persiapan ataupun perbekalan yang harus kita persiapkan sebelum ajal menjemput. Salah satunya perbekalan kita yang kita harus perbanyak yaitu amalun sholih. Perbanyak perbuatan kebajikan. Perbuatan kebajikan ini banyak macamnya. Banyak sekali macamnya. Termasuklah ibadah, sosial, membantu orang lain, banyak bersedekah. Kalau memang kita tidak bisa bersedekah dengan materi atau uang, kita masih bisa bersedekah dengan tenaga. Menyingkirkan duri, kata Rasul, menyingkirkan duri dari jalan saja sudah merupakan sedekah dan merupakan ibadah yang baik. Tidak bisa bertenaga dengan raut wajah, dengan senyum saja pun sudah termasuk sedekah. Oleh sebab itu, pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, jangan pelit-pelit kali kalau jumpa, kasih senyum. Ya kan? Kasihlah senyum. Berilah senyummu kepada semua orang, akan tetapi jangan kau berikan ciptamu kepada semua. Aduh. Oleh sebab itu, dengar Raw FM rahimakumullah, walaupun kamaru tang walai na pola biade senyum masuk ni, mudah-mudahan dengan senyum ni malu murani alai manunta kita.
Bopero mekar senyum kita semua nih alali tapi terbayar dia juga senyum nih ulang bakut anggo bakut di baro para mekar pe murid ya kawan tambah marah tidak bangga mau bayar utang cemburu lagi mukanya nggak ada yang mau diambil lagi dari mereka itu. Oleh sebab itu senyumlah. Apapun yang terjadi di kehidupan ini, walaupun sakit, walaupun pahit dalam kehidupan itu, tetaplah senyum. Anggap saja tidak ada pernah terjadi sesuatu apapun yang menyakitkan diri kita. Kalau kita selalu senyum kepada semua orang dan berusaha untuk tabah dan sabar menghadapi pendengar rawa FM rahimahullah di mana saja berada. Oleh sebab itu perbanyaklah karena bekal kita kalau mau menuju yang namanya darul menuju alam barzakh. Allah mengatakan juga di dalam Al-Quran wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah belanja, perbanyaklah perbekalan kalian untuk menuju akhirat, menuju alam barzakh. Sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Apa itu takwa? Perbanyak beramal ibadah dan banyak menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita di Ramadan ini dilarang untuk makan siang, jangan kita lakukan makan siang. Kalaulah pada saat kita berpuasa dilarang untuk membebaskan tangan dan mata kita ini, makanya jaga tangan dan mata kita. Jaga tangan kita, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak milik. Jaga tangan kita, jangan kita memegang yang bukan hak dan milik kita. Jaga mata kita, jangan terlalu banyak memandang langsung. Jangan terlalu banyak yang namanya memandang sesuatu yang bukan pandangan. Anggota bikinna pula asok. Walaupun demikian tetap kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulang dik. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, itulah yang pertama. Pesan Imam Al-Ghazali kepada kita semua bahwasanya kematian sangat dekat kepada kita. Oleh sebab itu perbanyak yang namanya persiapan untuk menghadapi kematian. Dunia ini aja kita kejar, tidak akan cukup-cukupnya kepada kita. Sesudah nih mendapat satu akan meminta satu lagi. Sesudah dapat dua kita akan minta empat. Nah dunia tidak ubahnya seperti minum air laut. Makin banyak kita minum, kita akan merasa. Makin banyak kita minum, pasti akan haus selalu. Kenapa? Karena itulah air laut yang asin. Kalau orang yang belum pernah minum air laut, akan air laut dan minum. Kalau saya alhamdulillah sudah selalu minum air laut. Masya Allah. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, itulah yang pertama. Yang selanjutnya pesan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya dan kepada kita juga adalah nanti kita lanjutkan pesan-pesan berikut ini. Oke, nanti kita lanjut ya setelah iklan berikut ini. Ada 3 lagi Ustaz ya. Oke, 3 lagi nasihat insyaallah. Kita akan lanjut lagi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya, kan masih bareng kita juga Ustaz kita di sore hari ini membahas seputar 4 nasihat Imam Al-Ghazali yang tadi sudah disampaikan 1 ya Ustaz ya. Oke, mungkin ini langsung saja dilanjutkan Ustaz. Terima kasih ya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya dalam kehidupan ini sesuai dengan pesan Imam Al-Ghazali bahwasanya yang hidup ini memang perlu persiapan. Itulah tadi persiapan kematian yang pertama. Yang kedua, pesan daripada Imam Al-Ghazali. Dia bertanya kepada para muridnya bahwasanya, hai para muridku, tahukah engkau apakah yang paling jauh darimu? Ada muridnya mengatakan, ya Ustaz, yang jauh dari
karena saya mondok di pesantren orang tuaku sangat famili jauh. Imam Al-Ghazali mengatakan, nah, betul. Ada lagi dari kalian yang ingin menjawab apakah yang paling jauh dari dirimu? Ada lagi yang mengatakan, ya Ustadz, saya jauh dari famili, dari sanak saudara. Ada lagi yang mengatakan, ya Ustadz, saya jauh kebun saya dari sini, memang karena kebun daun. Imam Al-Ghazali mengatakan kepada murid-muridnya, hai para murid, apa yang kalian katakan itu semua adalah betul. Akan tetapi yang saya maksud yang paling jauh di dalam kehidupan ini adalah masa yang telah kalian lalui. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Masa yang telah kita lalui itulah yang paling jauh. Kita ingat masa kanak-kanak kita dulu, waktu tahun 70-an ataupun 80-an, masa SD, kita pergi sekolah SD jalan kaki, jarang ada yang naik kendaraan. Palamar Sado, jarang kita pakai kendaraan. Dan selagi kita jalan dari sekolah ke rumah, mudah-mudahan apa aja tanaman atau buah yang ada di jalan itu kita ambil, gak masalah. Indah dong namang gorai, dilehen na punasa, molotar dapat bahkan disuruh lebih buat bomang, buat binang. Itu masa lalu kita. Masih kita main layang-layang, masih markaderen. Itu masa lalu. Kalau sekarang kita kelahiran tahun 70-an, 80-an, mau markaderen, tahun 2000-an ini, 2020-an sepertinya kan sudah enggak layak. Begitu juga lah terhadap kehidupan. Bahwasanya kita dahulu diajari untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan sekarang. Kita berbakti kepada kedua orang tua mungkin karena orang tua kita yang mengajari kita, hei anakku, berbaktilah kamu kepada kedua orang. Jika kita tidak mau menganjurkan, menasihati anak kita untuk berbakti kepada orang tuanya, nanti dia tidak akan bakalan mau berbakti kepada orang tua. Masa lalu tersebut tidak akan kembali lagi. Tahun 2026 ini nggak mungkin kita seperti yang dulu sekolah SD jalan kaki lagi. Makan jambu ada jambu diambil, mangga ada mangga diambil. Kapundung ada kapundung pe di pembuatan, itu narung namu. Bahkan senang seandainya yang punya pun buat bunyi lagi kalau anggo sonari. Adapun buah, tanam tanaman di depan rumah tetangga kita ambil. Jangankan membuat dua tulus ada pandaian Roma lagi. Sonari, bahkan oleh sebab itu tidak seperti itu. Sudah perubahan masa dan zaman. Dengan demikian, sepertinya jikalau ibadah kita lek-lek songoni tahun kemarin, puasa kita ya puasa, tapi tidak kita mengerjakan sholat tarawih, nggak masalah. Akan tetapi, jikalau kita tahun semalam kita puasa, tahun semalam kita kawan-kawan kita tarawih, kita tidak ikut, ayo kita mulai tahun ini, sama-sama kita ikut tarawih. Sama-sama kita tarawih. Biar apa? Biar ada perubahan kehidupan di dalam kehidupan. Kalau tahun semalam kita ikut sholat tarawih, ikut puasa, tapi tidak ikut tadarusan Al-Quran, mari tahun ini sama-sama kita untuk ikut tadarusan Al-Quran. Sama-sama kita mendarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Indah sampat di bagas Ustaz, indah sampat di dosa kita, bagas baca. Tidak sampai di bagas. Nah, betul di sana itu baca Al-Quran. Terserah. Anggap kita jadi meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah di seorang aja cara baca. Tetap kita tingkatkan terus menerus istiqomah.
Kalaulah tahun semalam kita tidak sempat membaca, walaupun ikut puasa, ikut yang namanya taraweh di malam harinya, berarti kita ingin meningkatkan kehidupan kita dalam beramal ibadah. Pendengar FM rahimakumullah, di mana saja berada, itulah yang jauh, yaitu masa lalu. Saking jauhnya kita tidak akan bisa kembali lagi kepada masa lalu. Untuk yang ketiga, pesan dari para Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Singkat saja, ini waktunya sudah. Waduh, ya betul sekali. Imam Al-Ghazali menanyakan kepada para santrinya, ya, beliau menanyakan, wahai santriku, apa yang paling ringan kalian merasa dalam hidup? Ada yang mengatakan, mengangkat kapas Ustaz sangat ringan ya. Bisa jadi. Mengangkat yang dapat kita angkat, ya pasti ringan kalau kita mampu mengangkatnya. Akan tetapi kata Imam Al-Ghazali, walaupun jawaban kalian benar, itu adalah untuk kehidupan dunia. Yang benar, yang saya maksudkan, kata Imam Al-Ghazali, yang paling ringan dalam kehidupan kalian adalah meninggalkan as-sholat, meninggalkan sholat. Kenapa Imam Al-Ghazali memberikan jawaban seperti itu kepada santrinya? Beliau telah melihat jauh-jauh hari sebelumnya bahwasanya sangatlah ringan manusia untuk meninggalkan sholat. Dengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kenapa para insan sangat mudah untuk meninggalkan sholat? Bukankah anjuran sholat sudah dianjurkan beberapa kali, beberapa banyak di dalam Al-Quran? Salah satunya adalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang berarti sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya kepada orang-orang yang mendengar FM rahimakumullah di mana saja pada dalam hal melaksanakan sholat. Sangat mudah rasanya untuk meninggalkan, seolah-olah sholat ini tak penting dalam hidup. Seandainya Allah memberikan imbalan bagi orang yang tidak sholat, sekali aja kena tonjok mukanya, sekali benjol. 2 kali nggak mengerjakan sholat, 2 kali kena tonjok benjol, mungkin semua akan mengerti. Akan tetapi pada saat hidup di atas dunia ini, belum Allah berikan balasan yang nampak dan jelas sekali terhadap orang-orang yang mau meninggalkan sholat. Akan tetapi ketahuilah pendengar FM mana saja berada, nanti di yaumil akhir, bahkan jangankan di yaumil akhir, di alam barzah saja akan kita rasakan dan lihat terhadap orang-orang yang selalu mengerjakan amal ibadah yang namanya sholat 5 kali sehari semalam. Sangatlah beza. Di dalam kehidupan sehari-hari juga, kita juga dapat melihat perbezaan antara orang-orang yang selalu mengerjakan sholat dengan yang tidak mengerjakan sholat. Bagi saudara-saudara kita yang mau melaksanakan sholat, walaupun di rumah atau di masjid, insya Allah dalam kehidupan sehari-harinya tak akan payah-payah kali cari rezeki. Ada rezeki sedikit, dikasih rezeki bersyukur dan bersabar. Banyak dikasih Allah rezeki, dia akan tetap tambah bersyukur. Berbeda terhadap orang yang jarang mengerjakan sholat. Tidak ada rezeki, tidak ada kerja, ngomel-ngomel terus. Jika dikasih kerja, kasih rezeki, ngomel juga, tidak pernah bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Pendengar rahimakumullah di mana saja, ketahuilah bahwasanya mengerjakan sholat itu, walaupun yang namanya ringan kita kerjakan, akan tetapi orang-orang yang selalu istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasakan susah untuk beramal ibadah. Dia pasti selalu merasa mudah
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana situasi kondisinya, jikalau dia sudah merasa mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan sholat, maka itulah orang-orang yang oleh Allah taala dan akan surga. Pendengar rakyat rahimakumullah di mana saja berada, ketahuilah bahwasanya jikalau kita mau memperbaiki sholat kita, mudah-mudahan dan insya Allah Allah pasti akan mau merubah kehidupan. Jika kita mau memperhatikan, merubah sholat kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang bagus bacaannya menjadi bagus bacaannya, dari yang bolong-bolong, yang 5 kali sehari semalam menjadi tekun. Mudah-mudahan Allah akan pasti mengubah cara hidup kita, baik masalah rezeki, masalah kehidupan, masalah berumah tangga yang masih lajang, masalah yang namanya mencari pasangan hidup. Ini untuk anak-anak muda, adik-adik saya yang masih remaja. Walaupun engkau banyak yang suka, walaupun secantik apapun, setampan apapun engkau, jika engkau tidak sholat, jangankan manusia, Allah saja pun tidak akan memandang. Biar dikirain orang kita tidak begitu, tapi kita tetap sholat. Mudah-mudahan untuk keperluan kita sehari-hari Allah akan baik. Walaupun orang tidak suka sama kita, tetapi Allah suka sama kita, itu lebih baik daripada kita selalu tidak suka di mata orang. Ketahuilah bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling dimuliakan Allah di sisinya adalah orang-orang yang banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimahullah mana saja dalam melaksanakan ibadah sholat kita lihat sajalah kehidupan sehari-hari. Jikalau seseorang tersebut tidak mau untuk melaksanakan sholat Jumat, padahal sholat Jumat hanya 1 pekan satu kali. Jikalau seseorang tersebut tidak mau melaksanakan sholat Jumat, berarti dia akan jarang, bahkan tidak mau juga sholat. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, oleh sebab itu sesuatu yang paling ringan bagi insan, bagi manusia adalah meninggalkan sholat dalam kehidupannya. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita lanjut untuk yang keempat, pesan Imam Al-Ghazali, tetapi setelah iklan berikut ini. yang berikut. Oke, kita akan kembali lagi untuk sekalian untuk closing statement ya, Ustaz ya. Oke, di segmen terakhir nanti kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya, kan masih bareng Lia dan juga Ustaz kita di sore hari ini. Dan tak terasa sudah masuk ke segmen terakhir ya, untuk sekalian di closing statement Ustaz ya. Oke, kita lanjut lagi Ustaz, silahkan Ustaz. Terima kasih pendengar rahimakumullah di mana saja berada, bahwa saja tadi telah dijabarkan ya daripada 4 nasihat Imam Al-Ghazali. Yang keempat, yang terakhir adalah yang paling berat dalam hidup. Seperti tadi juga yang namanya Imam Al-Ghazali menanyakan kepada para santrinya, apakah yang ada yang mengatakan bahwasanya untuk belajar bahasa itu susah, ada yang mengatakan bahwasanya bangun pagi itu susah, dan susah. Memang betul apa yang ayat sangat susah, sangat berat. Akan tetapi yang saya maksud, yang paling berat dalam hidup adalah jaga amal. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, memang kita ketahui bersama bahwasanya amal memang sulit sekali, memang sangat berat untuk kita jalan.
Banyak di dalam kehidupan kita, bahwasanya kita sering berjanji, kita pernah minjam uang saudara kita umpamanya. Kita berjanji bahwasanya kita akan membayarnya minggu depan. Tunggu minggu depan belum dibayar juga, bahkan bulan depan belum. Itu juga termasuk yang sangat berat. Menjaga amanah, kita diamanahkan untuk membayar hutang, hanya memakai satu, bahkan kita mau diminta sangat, bahkan jumpa sama orang yang kita tak mau tetap. Menjaga amanah ini sangatlah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pendengar Al-Qur'an baik, termasuk adalah harta ini bukan saja meliputi daripada materi, akan tetapi anak keturunan kita juga merupakan amanah kepada kita. Jika kita mempunyai anak, pendengar rahimahumullah di mana saja berada, jangan sungkan untuk menasihati dan mengingatkan untuk yang namanya mengajarkan kepada sholat, membaca Al-Quran, tata krama terhadap orang tua dan sopan santun. Kalaulah anak kita sebagai orang tuanya tidak mau untuk menasihati, siapa lagi yang menasihati? Kalaulah anak kita tersebut kita tidak mau untuk yang namanya menganjurkan untuk sholat, siapa lagi yang mau menganjurkan? Oleh sebab itu, menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita punya, mari kita anjurkan kepada kebaikan dan ajak dia untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mempunyai harta, umpamanya, ayo kita bisa memberi banyak sedikit. Tidak bisa memberi sedikit, keterlaluan kalau kita memang ada di sana. Juga kita mempunyai jabatan, umpamanya kita pergunakan jabatan kepada kebajikan. Jangan gara-gara jabatan Anda orang jadi tersakiti. Jangan gara-gara kedudukan yang kita emban, yang kita duduki, membuat orang menjadi kecewa terhadap kita. Ketahuilah bahwasanya selagi kita menyiap, selagi kita memegang, memangku jabatan, mudahkanlah urusan orang. Mudahkanlah urusan orang. Dengan kita memudahkan urusan orang, semoga Allah akan memudahkan urusan kita apapun bentuknya, terlebih-lebih mudah-mudahan. Pendengar FM rahimahumullah di mana saja berada, itulah 4 nasihat yang namanya Imam Al-Ghazali kepada para santrinya, kepada muridnya, termasuk kepada kita semua. Yang pertama tadi adalah yang paling dekat terhadap kita adalah kematian. Sebelum kematian menjemput kita, mari kita untuk mempersiapkan, perbanyak bekal untuk menuju kematian yang mendatang. Selanjutnya yang kedua adalah yang paling jauh dalam hidup adalah masa lalu. Saking jauhnya kita tidak bisa kembali ke sana. Dengan harapan apa? Jangan sia-siakan waktu kita saat ini dengan banyak beramal ibadah sehingga kita tidak terlalu jauh kepada yang namanya iman dan takwa kita. Yang ketiga adalah yang paling ringan meninggalkan sholat. Janganlah suka kita meninggalkan. Bagaimanapun keadaan sholat, kalaulah kita laksanakan hanya 5 menit, akan tetapi kalaulah kita masih enggan dan berat juga, menggunakan akhirat. Dan yang terakhir adalah yang terbaik. Marilah kita sama-sama. Badan kita juga harus kita jaga. Amanah yang terhadap di badan kita. Jangan kita begadang keluar daripada kemampuan badan kita. Jangan kita beraktivitas, jangan kita bekerja di luar daripada kemampuan badan kita. Kalaulah mata kita jam 11 kita sudah minta, jangan sampai lama-lama kan kita taatan lagi akan selalu. Oleh sebab itu, Allah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan di mutiara Ramadan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terlebih lagi bagi diri saya sendiri, menjadikan ini dalam saya untuk memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun juga. Semoga kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada kata-kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang nanti. Kalaulah ada nanti umur kita panjang,
kita insya Allah pasti akan berjumpa lagi. Bismillah, Allah, Allah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi materi kita di sore hari ini dan terlewat 5 menit ya Ustaz ya. Namun tak apa-apa ya. Oke, buat rekan yang terlewatkan dari tausiah kita di sore hari ini bisa bergabung nanti ke YouTube kita di RAW 105 FM gitu ya. Kita akhiri ceramah ataupun tausiah kita di sore hari ini dan jangan lewatkan selama bulan Ramadan selama 1 jam ya, dari pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia Barat, kita ada program Mutiara Ramadan bersama Kementerian Agama Kota Padang. Dan semoga tadi ceramah kita ataupun tausiah kita bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kata dari Lia juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.